Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinsa Telitelianti, nomor urut 36 dari 11 MIPA 5, akan membahas tentang perlawanan Arupalaka. Arupalaka atau Arupalaka lahir pada 15 September 1634. Ia adalah putra Raja Bune ke-13. Lahir dan dibesarkan dalam suasana konflik antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Cerita berawal dari ketika itu, setidaknya terdapat 4 kerajaan yang terlibat konflik, yaitu Kerajaan Bune, Kerajaan Goa-Talo, Sopeng, dan Wajo. Dari keempatnya, Kerajaan Goa adalah kerajaan yang paling berpengaruh dan bernafsu untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Kerajaan Goa berpindah aliran kepercayaan menjadi kerajaan Islam dan memaksa kerajaan lain berpindah aliran agama juga untuk keperluan perpolitikan. Pada tahun 1643, dalam masa pemerintahan Ayahanda Arupalaka, Kerajaan Bune benar-benar jatuh dan wilayahnya jadi kekuasaan Kesultanan Goa. Arupalaka yang terbiasa dari cengkeraman akhirnya bisa bebas dari Kerajaan Goa setelah terjadinya aksi pemberontakan orang-orang Bune yang dipimpin oleh Tobala. Tobala merupakan kepanjangan tangan dari Kerajaan Goa yang menjadi Bupati Bune. Arupalaka kemudian berlindung ke Kerajaan Buton. Arupalaka yang tidak terima melihat ribuan orang-orang Bune menjadi pekerja paksa, maka pada akhir tahun 1660, Arupalaka melancarkan serangan terhadap Kerajaan Goa dan berhasil membebaskan orang-orang Bune yang dipekerjakan. Namun, Tobala tewas dalam peperangan tersebut. Kemudian, Arupalaka terpaksa mundur lantaran kekuatan militer Kerajaan Goa terlalu kuat. Di saat yang bersamaan, VOC Belanda datang dan menawarkan bantuan. Hal tersebut jelas membuat Arupalaka dilema antara muak dengan perlakuan penjajah Belanda, namun juga ingin mendapatkan bantuan demi membalas dendam, juga mendapatkan kedaulatan Kerajaan Bune kembali. Pada akhir tahun 1663, Arupalaka beserta pengikutnya memutuskan untuk ke Batavia guna menyelamatkan diri dan meminta bantuan kepada VOC yang berpusat di Batavia. Bergabungnya Arupalaka bersama VOC membawa keuntungan bagi VOC karena membantu dalam menaklukkan beberapa wilayah di Nusantara. Pada 24 November 1666, serangan besar dimulai dengan menggunakan armada perang milik VOC dan ribuan pasukan ke Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Arupalaka dan Cornelis Pilman. Perang legendaris tersebut bernama Perang Makassar. Perang ini dimenangkan oleh VOC dan Arupalaka. Karena kekalahan dalam perang tersebut, Sultan Hasanuddin harus terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Adapun isi perjanjian Bongaya yaitu 1. Wilayah Makassar terbatas pada Goa dan wilayah Bune dikembalikan kepada Arupalaka. 2. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa izin VOC. 3. Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya. 4. Semua benteng harus dihancurkan kecuali satu benteng, yaitu Benteng Ujung Pandang yang kemudian diganti nama dengan Benteng Rotterdam. Yang terakhir, Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar Rp250.000. Di lain pihak, yaitu di Kerajaan Goa, dengan perjanjian tersebut menjadi penutup kejayaan Kerajaan Makassar dan wilayah Makassar sebagai kekuatan paling besar di wilayah timur Nusantara sejak awal abad ke-17. Pada awal tahun 1672, impian Arupalaka menjadi nyata, yaitu Arupalaka dinobatkan sebagai Sultan Bune. Arupalaka memimpin Kesultanan Bune selama 24 tahun, atau sampai akhir hayatnya. Ia meninggal pada 6 April 1696. Hingga kini, jalan hidupnya masih menyisakan pro dan kontra, antara pahlawan atau pengkhianat. Ia hanya menuntut haknya kembali sebagai pewaris tahta Kerajaan Bune, sekaligus membebaskan Bune dari penguasaan Kerajaan Goa dan membalaskan dendamnya. Namun, sebagian masyarakat Bune tetap meyakini bahwa Arupalaka adalah orang paling berjasa di wilayah Bune. Dan bukan tanpa alasan dibuatnya patung Arupalaka yang berdiri gagah di
Tampone, ibu kota Buni.